Makanya adalah semuanya itu seakan-akan pengen meraup suara anak muda yang 50 sekian persen itu, tetapi dengan mengabaikan nilai-nilai itu. Halo, salam Pancasila. Jumpa lagi di Driji Show dengan Mira Diarsi dan tamunya sekarang sekali lagi seorang pemuda berondong. Asik nih, Daniel Hakiki. Matur nuwun sudah nyempetin rawuh ke sini Mas Daniel. Daniel Hakiki ini seorang pegiat budaya yang saya kenal sudah beberapa lama. Scriptwriter, sutradara, pementasan teater beberapa juga sangat kondang, dan sekarang adalah Ketua Forum Komunikasi Media Tradisional. Sebagai seorang pegiat budaya, kita ingin ngobrol-ngobrol situasi ke-Indonesiaan atau mungkin secara khusus di Jawa Tengah ini kok sekarang agak montang-manting ya Mas Daniel ya. Iya, banyak orang gelo, banyak orang bingung. Padahal sebentar lagi kita mau milih pemimpin bangsa. Piye iki menurutmu Mas? Dikasih ujar-ujar Mas untuk publik biar lebih semangat. Monggo. Ya Mbak Mira, beruntung dan gondrong Mbak, pas ngomong. Ora keliru ya. Berondong. Ya, kalau saya melihatnya dari sisi keseharian saya ya, ketika ngomong soal banyak hal. Jadi proses-proses akhir-akhir ini ada kekhawatiran menurut saya, kekhawatiran dan kegelisahan sekaligus bagi saya sebagai PR. Jadi sebagai orang-orang yang kemudian dalam sehari-harinya ngomong soal kebudayaan. Nah, merasa terpanggil betul. Untuk berbuat sesuatu. Situasi hari ini itu secara general saya akan mengatakan bahwa ada degradasi nilai-nilai. Itu yang saya rasakan betul. Penurunan nilai-nilai. Ya, artinya betapa nilai-nilai itu nggak penting lagi gitu. Betapa orang kemudian tidak komit itu nggak apa-apa gitu. Bahwa orang mengingkari komitmen sesuatu, itu biasa saja gitu. Nah, yang terakhir kemudian misalnya MK. MK itu jadi gini, Mahkamah Konstitusi maksud saya itu adalah komitmen. Itu komitmen bersama. Indonesia ini komitmen. Indonesia ini bukan sesuatu yang tiba-tiba hadir, tetapi adalah sebuah komitmen. Maka komitmen ini harus dijaga. Kalau tidak bisa menjaga, maka Indonesia akan terancam. Gitu. Nah, hari ini itu yang saya lihat. Jadi degradasi nilai-nilai bahwa banyak hal yang kemudian seakan-akan sesuatu yang dulu merasa kita tabu, itu seakan-akan hari ini boleh saja. Kayak ada normalisasi. Iya, kayak boleh-boleh aja. Jadi jujur itu kalau di sini boleh, di sana nggak boleh. Tidak jujur nggak apa-apa, kayak gitu-gitu. Itu yang terjadi. Apalagi hari ini misalnya, kalau di politik itu apa saja boleh, kan nggak bisa begitu. Kalau kita mau ngomong nilai-nilai, komitmen itu harus dijaga di mana saja. Di kamar mandi juga harus dijaga, di ruang tamu harus dijaga, di mana-mana harus dijaga. Nah, saya pikir itu yang kegelisahan saya yang utama dalam konteks dalam kekinian. Apakah itu berarti menurut Mas Daniel, politik itu yang saya terjemahkan sebagai kehendak untuk bisa menguasai atau berkuasa atau mengambil keputusan, itu sebetulnya bertentangan dengan adab-adab norma yang berkebudayaan, Mas? Atau piye gitu. Kok ketoke dirusak ngono karo kehendak-kehendak politik yang agak kasar gitu. Gimana tuh menjelaskan dua hal ini? Saya masih tetap berpijak pada budaya. Jadi saya pikir justru sebenarnya saya kegelisahan terus sekaligus sebenarnya ini seperti saya itu diingatkan gitu. Betapa proses-proses kita selama ini hari ini terlihat. Nilai-nilai itu kemudian dimudahkan di orak-arik gitu ya, dihancurkan sedemikian rupa. Kemudian di beberapa ruang misalnya anak muda hari ini saya melihatnya, ini nggak tahu ya apakah apa yang saya lihat ini salah atau benar, tapi ini perlihatan saya secara pribadi dari ruang kebudayaan maksud saya gitu, bahwa anak-anak muda, teman-teman muda ini belum beranjak dari dirinya, Mbak.
Nah, saya tidak menyalahkan mereka. Saya justru melihat ini sebagai sebuah proses yang gagal menurut saya. Saya sebagai orang dewasa, saya menyadari bahwa ini kegagalan saya, salah satunya. Karena saya tidak mampu untuk kemudian mendrive, memberikan ilmu pengetahuan tentang tata nilai kebudayaan pada anak muda. Nah, kalau kemudian kita mau beranjak ke lebih yang luas, maka negara ini saya melihat hari ini, oke lah, kalau saya sih secara pribadi akan mengatakan gagal. Jadi negara ini gagal untuk menancapkan nilai-nilai budaya terhadap anak muda. Sehingga anak muda ini seakan-akan tidak beranjak dari dirinya. Satu langkah saja dari dirinya tidak. Segalanya dinilai dari apa yang mereka asik saja. Kan gitu. Mereka yang asik saja, kemudian apa yang aku dapatkan gitu. Tidak, apakah kemudian memang ada anak muda yang luar biasa, tapi tidak banyak. Secara umum anak muda yang tadi yang saya sebutkan tadi itu artinya bahwa ini bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan kita yang mungkin abai terhadap pewarisan nilai-nilai itu. Apalagi ditambah bahwa kita punya PR besar dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Mestinya itu menjadi tantangan luar biasa sehingga ketika mereka memegang teknologi itu sudah memiliki dasar yang kuat. Nah, ini menjadi menurut saya ini yang luar biasa. Jadi, nah, celakanya hari ini, Mbak, hari ini dalam konteks politik, politik elektoral praktis yang harus kita lalui, kita lalui itu, celakanya adalah semuanya itu seakan-akan ingin meraup suara anak muda yang 50 sekian persen itu, tetapi dengan mengabaikan nilai-nilai itu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi hanya untuk sebuah kemenangan, mereka saya menganggapnya tidak ada edukasi yang dimunculkan. Jadi mereka hanya kemudian meraih suara saja, mengabaikan yang tadi yang saya resahkan. Jadi kabeh itu berpusar pada bocah-bocah senengnya apa toh? Ya udah dikasih itu aja. Jadi anak muda dan juga warga negara kayak biting wae ya, diobjekkan saja. Betul, hanya untuk kepentingan sesaat menurut saya. Padahal ada kepentingan yang luar biasa ke depan. Maka maksud saya kalau kemudian hari ini yang terjadi itu, ya saya khawatir bahwa efek ke depan nanti ini menjadi semacam target bagi mereka. Terutama misalnya anak-anak yang baru mengalami proses politik elektoral yang hari ini pertama kali. Ini pengalaman pertama dan itu akan menancap. Nah, ini celaka kalau kemudian tidak ada edukasi di situ. Nah, ini yang saya khawatirkan. Maka siapapun yang menang nantinya mendapatkan PR yang luar biasa. Tidak gampang, Mbak, untuk merubah itu. Nah, ini yang kekhawatiran saya di situ. Kira-kira begitu. Sip. Lalu gini, menarik bahwa anak muda ini adalah subjek masa depan gitu ya, yang tadi kalau menurut Mas Daniel harus betul-betul diisi dan meresapi norma-norma keadilan, komitmen kayak gitu. Yang sekarang bertanggung jawab, Mas Daniel sudah nyebut orang tua banyak abai, mungkin karena menyerahkan kepada teknologi dalam hal ini gadget. Tapi siapa saja yang harusnya bersinergi menjalin gitu untuk mengembalikan atau mencoba nututi bolong-bolong soal nilai itu. Siapa saja yang ke depan ini harus melakukan itu, Mas? Ini pertanyaan yang susah untuk dijawab. Gak apa-apa. Karena mengurai keruwetan yang luar biasa. Nah, itu dia. Kan jago mengurai keruwetan, sutradara. Jadi hari ini kan saya sendiri kan kaget tuh. Saya tuh sampai merasa begini, aku gagal jadi guru, gitu ya. Aku gagal jadi kakak, gitu. Karena adik-adik saya ternyata juga kemudian memiliki pemahaman yang berbeda, misalnya. Dalam kekagetan itu kan banyak hal yang kemudian kepikir di sini. Masyarakat tentu, hari ini realitas yang terjadi adalah sebagian masyarakat seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Apalagi elit-elit yang memiliki elit ini kan pasti dia tidak sendirian. Dia memiliki pengikut yang sedemikian rupa. Perilakunya semacam itu, misalnya begitu. Nah, kemudian pertanyaan tadi, siapa kemudian untuk mengurai gitu ya? Kalau saya sih tentu secara
apapun itu tentu adalah negara di sini akan berperan lewat berbagai macam hal gitu, termasuk di dalamnya tentu adalah pendidikan. Pendidikan ini menjadi jalan utama menurut saya. Nah, ini jadi penting. Itu penting ke depan itu harus kemudian menjadi sesuatu yang dipahami sebagai jalan kebudayaan. Betul. Jadi pendidikan harus dipahami sebagai jalan kebudayaan sehingga apa yang kita gelisahkan tadi itu pelan-pelan ditututi. Meskipun sebenarnya sudah ada inisiatif dari masyarakat, tetapi kan tidak bisa kita memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada mereka. Masyarakat. Nah, celakanya masyarakat yang bergerak itu atas inisiatif pribadi dan kurang resources. Betul, kan gitu. Tentu tidak memiliki resources yang lumayan. Mereka mungkin hanya punya segelintir, bisa mewarnai segelintir gitu. Artinya tidak efektif untuk gerak itu. Tetapi memang masih ada. Contoh saja kalau saya misalnya, saya punya anak, saya punya kawan kanan kiri kan gitu. Hanya itu saja yang bisa saya warnai. Maka tentu negara menjadi penting dan pendidikan sebagai jalan kebudayaan ini adalah sesuatu yang harus kemudian ke depannya menjadi PR yang luar biasa. Oke. Lalu gini, saya balik lagi ke norma yang secara urgent ya, darurat banget, perlu dihidupkan lagi itu apa, Mas? Norma yang paling krusial ke depan ini. Ya. Yang sudah dimatikan tadi kayak solidaritas sosial, kayak kepedulian pada sesama, lalu komitmen, janji, tidak ingkar itu. Itu yang masalah yang sudah kelihatan menjamur. Nah, yang perlu dihidupkan lagi untuk bisa mengikis pelan-pelan itu apa, Mas? Ya, kalau menurut saya pangkal persoalan utama selama ini jauh sebelum proses-proses elektoral ini terjadi, jauh-jauh hari di belakang sana, proses-proses yang persoalan-persoalan yang terjadi, menurut saya beranjak dari persoalan individual. Jadi bagaimana masyarakat kita itu kepentingan individual itu terlalu kuat sehingga mengabaikan kepentingan bersama. Maka karena individualnya kuat, maka tidak pernah berpikir untuk siapa. Contoh kasus begini, misalnya ini saya sebiak ya, apakah saya akan menyampaikan atau tidak, penting atau tidak, tapi ini pikiran saya ya. Enggak monggo nanti semuanya bisa menganalisisnya macam kayak apa, tetapi saya melihatnya begini. Saya mau ngambil contoh misalnya ada satu kelompok masyarakat, misalnya mereka membutuhkan waduk. Semua sepakat bahwa wilayah itu butuh waduk. Kan gitu. Enggak ada yang menolak nih. Nah, untuk membangun waduk ini materinya diambil dari wilayah A. Yang tetangganya, bukan di situ. Dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya diputuskan A untuk materi bahan-bahan membuat waduk. Apa yang terjadi? Masyarakat A enggak mau. Masyarakat A enggak mau, jangan dari saya dong. Jangan di tempat saya dong materinya. Ambil saja di tempat yang berbeda. Nah, apa ini? Kalau tidak kemudian kepentingan individual yang penting, yang utama. Semua sepakat bahwa penting waduk, perlu waduk. Tetapi ketika materi waduk itu diambil dari salah satu di antara mereka yang menyepakati itu, enggak mau. Ini kan aneh menurut saya. Ya, artinya kalau saya melihatnya dari proses itu saja, ini menunjukkan bahwa kepentingan individual ini sudah sedemikian kuatnya sehingga tidak kemudian beranjak untuk kepentingan bersama. Mestinya menurut saya, justru kepentingan bersama itu yang utama. Oke, enggak apa-apa, misalnya begini. Oke, enggak apa-apa, tapi aku harus diganti dong. Misalnya begitu, untuk kepentingan bersama. Kan gitu. Karena semuanya menyepakati itu. Kira-kira begitu. Nah, maksud saya dalam konteks nilai-nilai tadi mungkin itu, Mbak. Jadi azas gotong royong azas kebersamaan, gotong royong itu yang menjadi modal utama kita dalam berbangsa dan bernegara ini yang penting untuk dikuatkan. Jadi
nggak usah jauh-jauh melangkah keluar dari dirinya saja. 1 langkah 2 langkah itu sudah penting. Ya, jadi itu menurut saya yang lebih utama. Yang selainnya tentu saja soal integritas gitu. Kadangkala kan gini, kadangkala orang akan mengatakan, oh ini zamannya berubah kok. Gitu loh. Zamannya berubah kok, semuanya boleh berubah dong. Nggak gitu dong, gitu ya. Kalau gini, maksud saya gini, ada yang boleh berubah, ada yang selamanya harus itu gitu loh. Misalnya begini, hati-hati. Apakah hati-hati harus berubah? Apakah boleh ketika zaman berubah tidak hati-hati boleh? Kan nggak bisa. Kan nggak bisa. Zaman apapun setiap orang harus hati-hati, kan gitu. Jadi ada nilai-nilai itu yang nggak bisa berubah. Harus dipegang itu sebagai sebuah identitas kemanusiaan gitu loh. Oh iya, selama zaman bagaimanapun berubah, itu kebersamaan jadi penting gitu loh. Karena setiap orang tidak bisa hidup secara mandiri. Apalagi ruang kita gitu. Kira-kira gitu. Aku masuk lebih dalam ya, karena aku ini mikir Indonesia ini mikir Nusantara gitu ya Mas Daniel ya, yang sangat beragam. Bahasa aja ada 718, suku bangsa ada 300 kelompok etnis, bahkan katanya ada 1.340 suku bangsa di Nusantara. Nah, gimana caranya atau apa mungkin bukan cara, tetapi pikiran apa yang kemudian bisa cukup ditanggapi untuk menjalin kebersamaan itu tadi. Karena kalau dengan banyaknya bahasa aja nanti tidak, saya ngomong bahasa yang bukan bahasa Mas Daniel saya tersinggung atau sebaliknya kan gitu ya Mas. Nah, justru dengan kekayaan keberagaman ini apa ya Mas yang iso menjalin itu? Mbak, Indonesia ini kan muncul belakangan. Indonesia itu muncul nggak ada dulu. Ya, betul. Hadir dari ruang-ruang yang berbeda-beda, betul. Dari kerajaan yang berbeda-beda, dari cara berpikir yang berbeda-beda, dari cara hidup yang berbeda-beda. Tetapi Indonesia muncul, diimajinasikan. Kan gitu. Indonesia muncul, sampai hari ini terjadi. Artinya ada landasan kuat ketika kita kemudian bersepakat untuk menjadi Indonesia. Nah, kesepakatan itu apa menurutku? Bahwa semua memiliki mungkin berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, tapi ada roh yang sama di situ. Gotong royong menjadi roh yang sama di antara kita yang senusantara ini. Maka tidak heran ketika kemudian Bung Karno mengambil intisari itu atas gotong royong itu, kemudian diwujudkan menjadi Pancasila tadi. Sebagai dasar negara, sebagai norma berwarga negara. Artinya sebenarnya kita punya satu roh yang sama nih, senusantara ini. Nah, kalau lebih praktisnya saya mau ngambil begini. Apakah ini mau saya nggak bolehkah dikatakan kampanye atau tidak ya? Ketika Ganjar jadi gubernur nih di periode pertama ini ada 2 hal dari sisi kebudayaan menurut saya itu yang menarik. Pertama, dia menerapkan bahwa setiap hari Kamis harus berbahasa daerah Jawa. Karena di Jawa kita. Karena Jawa Tengah. Dan benar orang sudah lupa bahasanya. Betul. Nggak apa-apa. Orang mungkin kesulitan, tetapi bahwa ini menjadi penting. Itu satu. Sehingga apa? Karena bahasa ini adalah menurut saya unsur kebudayaan yang luar biasa gitu loh, yang tidak enteng. Karena dalam bahasa ini segala hal kemudian ada di situ tentang kebudayaan. Nah, itu satu. Yang kedua, di setiap tanggal berapa itu dari hari Jumat atau tanggal 15 itu mereka harus pakai pakaian adat. Nah, 2 hal ini menurut saya ini adalah satu cara untuk kemudian orang mengembalikan lagi bahwa kebudayaan itu tidak hanya sebagai sebuah simbol, tapi mewujud. Menjadi kehidupan sehari-hari. Karena hilangnya kebudayaan, karena kebudayaan kemudian diangkat sebagai simbol saja, bukan menjadi bagian dari proses kehidupan. Maka program strategi yang dibangun oleh Ganjar Pranowo ketika dia menjadi gubernur menurut saya tepat.
Karena mengembalikan kembali kebudayaan sebagai praktek kehidupan. Nah, ini dua hal yang luar biasa. Kemudian ada satu lagi, ketika dia kemudian mau diajak meskipun dia nggak bisa ya, dia nggak bisa main ketoprak gitu ya, nggak bisa walek main ketoprak ya. Artinya, tetapi bahwa ketika dia main ketoprak dengan niatan memberikan memori kepada kawan-kawan yang berketoprak itu bahwa mereka pernah main dengan gubernurnya. Ini menurut saya luar biasa juga gitu loh. Memberikan kebanggaan bahwa ya ini kebudayaan jadi penting nih. Bahwa kebudayaan ini penting untuk kemudian menjadi bagian dari proses kehidupan kita. Nah, tiga hal itu saya pikir satu cara mungkin bisa kemudian dikembangkan cara-cara yang lebih baik. Tetapi pada dasarnya mengembalikan kebudayaan sebagai praktek kehidupan adalah hal yang utama. Saya pikir itu, Mbak. Betul, itu sebenarnya udah masuk ke hal yang mau saya angkat selanjutnya, yaitu begini. Ternyata dalam konteks bernegara, bahkan juga berbangsa, saya kira perlu ada tindakan dan contoh nyata dari pemimpinnya. Gitu ya. Pemimpin ini krusial ya. Jadi bisa dibayangkan pemimpinlah yang juga harus punya inisiatif dan itu bisa dibantu oleh pembantunya dengan cara-cara kreatif, tapi dia yang harus menunjukkan. Dan dalam pengalaman Mas Daniel sebagai warga Jawa Tengah, gubernurnya Ganjar ini terbukti ya Mas ya? Nyata sekali ya. Mungkin saya mau memberikan contoh lagi ya. Di periode kedua Ganjar Pranowo, itu jelas ya, program kerja yang dibangun itu landasannya kebudayaan. Saya sebut saja misalnya, tiba-tiba ada muncul rumah sakit tanpa dinding. Bagaimana mencoba untuk dalam konteks menyehatkan masyarakat ini tidak hanya sekedar soal melalui medis misalnya, bahwa kita punya ilmu pengetahuan kesehatan yang bisa dipakai untuk menyehatkan masyarakat. Itu dibuka. Yang berasal dari kearifan lokal, dari masyarakat. Iya, dari proses-proses kehidupan yang selama ini dilakoni. Misalnya nek wong cah cilik panas dibobok wetenge apa bathuke kayak gitu itu kan jadi penting ya. Kayak gitu. Jamu. Ya. Kemudian bagi pendidikan ada pendidikan tanpa dinding misalnya. Sekolah tanpa sekat. Sekolah tanpa sekat, pendidikan tanpa sekat kemudian. Artinya bahwa ruang pendidikan itu tidak hanya di kelas. Betul. Gitu. Pendidikan itu adalah proses bagaimana seseorang berinteraksi semua. Mendapatkan ilmu pengetahuan dalam ruang yang luas kan gitu. Itu adalah landasannya kebudayaan. Manusia kalau di Jawa itu kan nggak bisa gini, Mbak. Orang tidak mungkin akan bisa belajar kebudayaan Jawa dengan hanya mempelajari buku. Betul. Ya, orang bisa mempelajari kebudayaan Jawa itu adalah bukunya ketemu orang Jawa. Maka cara dia mempelajari harus ketemu berinteraksi dengan orang Jawa. Maka ini jadi penting. Maka rumah pendidikan tanpa sekat ini menjadi penting, membuka ruang itu. Gitu. Kemudian ada lagi misalnya rumah kebudayaan. Rumah kebudayaan adalah satu ruang bagaimana sebenarnya ada interaksi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Karena kebudayaan dipahami sebagai sesuatu yang luas. Bahwa segala hal dalam proses kehidupan ini tentunya adalah kebudayaan. Kan begitu kita memahaminya itu. Orang kemudian bersilaturahmi, orang bersinergi, orang berhubungan, itu adalah bagian dari kebudayaan. Nah, ini menjadi dasar program-program itu landasannya kebudayaan. Nah, dan luar biasa lagi menurut saya, dan itu diuji adalah ketika COVID kemarin. COVID kemarin, Jawa Tengah memunculkan program yang disebut dengan Jogotongo. Jogotongo. Apa? Landasan utama Jogotongo itu apa sih? Namanya aja udah keren banget ya. Kita menjaga sesama kiri kanan. Gitu. Landasannya apa? Gotong royong. Landasannya gotong royong. Artinya bahwa gotong royong ini menjadi sangat-sangat kontekstual dalam konteks kekinian. Dalam ketika menyelesaikan persoalan yang di dunia ini tidak terjawab sama sekali. Kan gitu. Dan di Jawa Tengah
dengan inisiatif luar biasa. Dengan landasan landasan gotong royong, kita bikin program yang namanya Joko Tonggo. Dan luar biasa hasilnya dan diangkat kemudian dalam proses-proses di nasional kan gitu. Jadi saya pikir itu adalah satu bukti-bukti bahwa kebudayaan ini udahlah, ini adalah dasar utama sekali. Ketika orang mau ngapain aja dalam menyelesaikan persoalan, dalam memilih warna, memilih baju, memilih bahasa dan lain sebagainya. Ya, dengan contoh-contoh yang Mas Daniel tadi sampaikan, kawan-kawan di sana, nilai atau norma dalam hal ini gotong royong itu menjadi sesuatu yang sangat bisa teraba dan ada wujudnya, gitu nggih. Meskipun itu tadinya cuma barangkali simbol atau kata-kata bagus, tapi dalam program-program pemajuan kebudayaan ini jelas gitu nggih Mas. Oke. Lah, lalu sekarang hal-hal yang kemudian bisa yang kita perlu hati-hatilah untuk nanti disampaikan kepada pemimpin gitu ya. Hal-hal apa saja sih yang kira-kira sudah sangat cetho melo-melo itu akan menghambat atau mengikis pengembangan nilai gotong royong, solidaritas, tepo sliro, kayak gitu-gitu itu apa Mas? Yang dibaca paling tidak dengan situasi yang sekarang itu, opo yang kira-kira menghambat pemajuan kebudayaan ini? Sing jelas kan begini Mbak, contoh kan jadi penting. Contoh jadi penting. Jadi bagaimana pemimpin mencontohkan bahwa mereka dalam bersikap, dalam melangkah, dalam melakukan apapun itu landasannya adalah kebudayaan. Itu kan jadi penting. Dan itu tidak hanya diungkapkan. Dan integritas ya. Ya, integritas sing pasti. Diomong podo, sing dilakokke podo. Kan gitu. Seringkali hanya untuk kepentingan tertentu, kemudian mereka mengabaikan itu. Jadi kemarin ngomong apa, kemudian tiba-tiba besok ngomong apa, isuk tempe dele, sore dele. Dan celakanya mereka nggak gelisah gitu loh. Tenang aja. Ini kan berbahaya menurut saya. Jadi dan pemimpin ini memiliki follower yang luar biasa, Mbak. Follower yang luar biasa. Maka ketika mereka memberikan contoh yang semacam itu, tidak ada integritas di situ, tidak ada kedisiplinan untuk menjaga komitmen di situ, itu akan diikuti gitu loh. Nah, itu yang penting untuk kemudian diingatkan. Dan tentu saja bahwa jangan hanya demi kepentingan sesaat saja. Yang praktis gitu. Dan kita mengorbankan generasi kita masa ke depan bangsa ini. Dan itu masa depan kita gitu loh. Masa depan dari negara ini gitu loh. Semuanya akan kemudian mendapatkan PR siapapun yang menang. Saya sudah membayangkan betapa susahnya ke depan untuk mengembalikan kembali nilai-nilai tadi, integritas, kejujuran, disiplin. Orang kemudian bagaimana rasa pekewo, begitu misalnya kayak gitu-gitu. Oh ya, aku nggak enak nih, apapun gitu yang menjadi adab dari kebudayaan, kemanusiaan kita gitu. Saya pikir itu yang penting. Kita juga memang Driji Show ini memang ingin menggarisbawahi apa-apa yang sudah jadi bagian pemajuan kebudayaan. Kalau Mas Daniel punya pesan, kita tahu bahwa Mas Ganjar ini sekarang adalah calon presiden RI 1 yang kita idam-idamkan karena sudah membuktikan, menunjukkan bukti, sudah punya track record yang jelas dalam pemajuan kebudayaan. Pesanmu Mas, kanggo Mas Ganjar itu apa Mas? Ya, kalau saya sih, saya percaya begini, selama 10 tahun saya orang Jawa Tengah, selama 10 tahun sampai hari ini saya melihat beliau kiprah, gitu ya, kiprah, bagaimana dia berelasi dengan siapa saja, itu ada ketulusan di situ tuh. Kemudian ketika dia mengambil program-program, menentukan sesuatu, itu kalau saya melihatnya dia tidak melepaskan akar budayanya itu. Nah, saya pikir dan yang penting itu ya rembukan dan mengajak semua aktor penting itu terlibat gitu ya. Gak maju dewe, gak sakarpe dewe gitu ya Mas ya. Jadi kalau saya sih pesan saya aja, ya Mas Ganjar tetaplah
sebagai Ganjar Pranowo yang selama ini bergerak memimpin Jawa Tengah dan bukan penguasa Mas. Dari awal memimpin. Ya, dari awal dia memang mencoba menolak sebagai penguasa. Malah pelayan rakyat. Betul, makanya dia nggak ada KTBLJ dan sebagainya. Jadi rusak dalam konteks itu gitu ya. Jadi tetaplah sebagai Ganjar Pranowo yang kemudian menjadi diri dia yang tetap care terhadap proses-proses ke depan, yang care terhadap generasi ini untuk keindonesiaan ke depan, yang hari ini bahwa menang harus diraih, menang harus diraih itu untuk apa? Untuk pewarisan nilai-nilai ini tadi, untuk kemudian memberikan pewarisan yang benar, tidak hanya sekedar untuk menang yang kemudian membabi buta. Saya pikir saya masih punya harapan terhadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam konteks ini gitu ya, bahwa kemenangan harus dicapai tetap dengan landasan kebudayaan dan integritas yang utama. Saya pikir itu. Jadi supaya nanti kita juga mengajak bahwa ya udah kita ini bangsa yang berbudaya, bersepakat untuk menjadi satu sebagai Indonesia. Jadi menjaga keindonesiaan itu tetap dengan mengembalikan dasar-dasar nilai kebudayaan yang kita idamkan. Gitu Mas Daniel ya. Mungkin satu lagi Mbak. Jadi mungkin orang ketika saya dari tadi ngomong nilai-nilai ya. Jadi pentingin nilai-nilai ngopo. Neng dia kerjone. Kan gitu ya. Nah, kadang-kadang gini. Misalnya begini, saya pernah mengalami itu. Saya ketemu sama orang, dia belum pernah ketemu sama saya. Dia mau wawancara sama saya, tetapi dia kirim WA. Dia ketika kirim WA itu, dia memilih kata-kata yang baik, yang tidak mau menyakiti saya. Nah, ketika ketemu, saya menjelaskan banyak hal. Ternyata ketika selesai wawancara, dia nggak ngeh soal nilai-nilai. Nah, akhirnya saya kebetulan terlintas curhat. Caranya dia WA. Makanya saya bilang gini, Mbak, jenengan pernah ketemu sama saya? Belum. Sekarang saya tanya, siapa yang nyuruh ketika jenengan WA saya harus memilih kata-kata yang manis, yang baik, yang sopan? Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Nah, itulah kerja nilai-nilai di situ itu. Jadi bukan terhadap siapa saja, tapi bagaimana seseorang menghargai dirinya sebagai orang yang beradab, orang yang memiliki rasa kemanusiaan yang baik. Saya pikir itu, Mbak. Sip, keren banget. Dan kalau sudah ada di sini, tentu memancar kepada orang lain dan kepada seluruh warga Indonesia. Wow, luar biasa ya. Diskusi kita sendiri sekali ini dengan budayawan, saya boleh sebut budayawan Daniel Hakiki. Sayang waktunya sangat singkat, kita lanjut lagi kapan-kapan. Matur nuwun, salam Pancasila. Salam mana ini? Oh iya, salam Pancasila. Oh ngene ya, aku bawa ngene. Iya, kita gini sekarang, persatuan. Oke. Dah.